Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumi bidarain amin. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hingga malam hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya, memberikan keberkahannya untuk kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, dan semoga dengan pengajian kita ini merupakan mempermudah langkah-langkah kita menuju alam akhirat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa seluruh umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga di dalam kitab Lubabul Hadis ini menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nari. Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang pun. Abdin itu berarti semua hamba manusia, laki-laki maupun perempuan. Yaqulu, yang mengucapkan atau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahimnya harus jelas dan hati-hati dan pelan-pelan. Enggak seperti bismillahirrahmanirrahim. Enggak, itu harus jelas, madnya, tasdidnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Illa zabas syaitanu, kecuali akan meleleh. Meleleh atau bahasa aslinya leeh, hancur pelan-pelan, kama yazubur rasasu 'alan nari, sebagaimana melelehnya timah di atas api. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setan itu meleleh. Karena setiap manusia pasti diikutin setan. Setan itu anak buahnya iblis, ngikutin kita kemanapun. Makanya manusia selalu ada berbuatan dosa dan berdosa karena bisikan-bisikan dari syaitan. Ketika kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim, setan tuh leeh. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat kemana-mana bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaan kita, perbuatan kita, selalu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tidur. Kalau tidur kita harus ngucapin doa tidur dan baca bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ketika kita tidur tidak baca bismillah, setan akan mengikat kepala kita menjadi 3 bagian, 3 kunciran. Ya, ada 3 cabang kepala kita diikat oleh setan. Makanya kalau tidur tidak baca doa dan tidak baca bismillah, ketika waktu subuh mendengar suara azan tapi kita nggak bangun, karena kita tidur diselimuti dan kalau bahasa Betawinya dikelonin, tidur dikelonin setan kalau tidur tidak membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Atha'i an Jabir bin Abdullah, dari Imam Jabir bin Abdullah, qala lamma nuzila bismillahirrahmanirrahim,
ketika diturunkan bismillahirrahmanirrahim oleh Allah, harrabal gayyimu ilal masriqi, lari itu awan dari timur, awan lari. Wa askanatir riyah, dan angin diem, angin berhenti. Wahajal bahru, dan bergejolak air laut. Wa asgotil bahaim bi uzuniha bi azaniha, dan mendengar para binatang dengan telinganya. Warajatis sayatinu, dan dilemparkan setan minas sama'i, dari langit. Ketika bismillah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awan itu pada lari ngetan, kabur, ya, ilal masriqi, ke arah timur. Wa askanatir riyah, angin berhenti, saking mulianya bismillahirrahmanirrahim diturunin. Wahajal bahru, dan bergejolak air laut. Bergejolak itu apa? Berombak, ombak gede. Wa asgotil bahaim, dan mendengar para binatang itu biazaniha, dengan telinga-telinga mereka. Binatang dengar ketika bismillah diturunin itu. Warojatis sayatinu, dan dirajam atau dilempar setan itu minas sama'i, dari langit. Ada setan kerjaannya itu nguping para malaikat yang ada di langit. Karena diturunkannya bismillah itu langsung dilempar dari langit ke dunia. Wa halaqallahu azza wa jalla bi izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa syaqah. Wa halaqallahu, dan bersumpah Allah taala azza wa jalla yang maha mulia, bi izzatihi, demi kemuliaanku, la yusamma ismuhu, tidak disebut namanya itu bismillah, ala saqamin, atas orang yang sakit, ya, illa syaqahu, kecuali bismillah itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit ala saqamin, atas suatu penyakit, ucapin bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menyembuhkan. Kalau di air lah, baca di air bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ ada dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Dan dalam kitab tafsir dikatakan jumlah ayat Al-Quran 6.600 berapa? 66 ayat, 30 juz, 114 surat itu disimpulkan menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah disimpulkan lagi, diringkas menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi menjadi ba. Ya, 6.666 ayat itu diringkas menjadi ba, artinya bada'a, Allah memulai itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam kitab tafsir adalah ringkasan-ringkasan dari 6.666 ayat Al-Quran. Dan juga Bismillahirrahmanirrahim kalau dibacakan atas orang yang sakit, illa syaqahu, kecuali bismillah ini menjadi obat penyembuh buat orang yang sakit. Bagaimana caranya? Harus dengan baik dan benar. Minimal kita menghormati lafaz jalalah, lafaz Allah itu harus dengan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini, Engkau yang maha menyembuhkan. Gitu, sembuhkanlah penyakit orang ini umpamanya. Dengan keyakinan kita, al yakinu la yuzalu bisak, keyakinan itu dapat menghilangkan keraguan-raguan. Jadi kalau yakin, insya Allah. Wala yusamma ismuhu ala say'in illa baraka fihi, dan tidak disebut nama bismillah ini, ismuhu, nama bismillah ini, ala syai'in, atas suatu apapun itu, illa barokah fihi, kecuali Allah memberikan keberkahan pada sesuatu tersebut. Contoh, kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi apa?
Baca doa makan apa? Oh iya, itu bangun tidur ya. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kepada kami fima rojaktana, ya, atas sesuatu yang telah diberikan kepada kami, wakina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab neraka atau siksa neraka. Sebetulnya jauh ya doa makan, tapi sampai azab neraka. Doa makan ini, hadis ini sampai ke dibebasin sampai siksa neraka. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Kan 3 tuh doa itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kepada kami fima rojaktana, berkahi juga atas apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan ketiga, wakina azabannar, dan jauhilah kami dari siksa neraka. Doa makan sampai ke azabannar, maksudnya apa? Ini jauh sebetulnya tafsirannya. Ketika kita makan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, sanksinya neraka. Makan haram namanya, minum minuman haram, makan makanan yang haram, itu konsekuensinya azab Allah. Gitu. Makanya kita berterima kasih sama Allah diberkahi makanan ini. Tuh. Dan kalau makan itu, kalau orang Betawi harus bersih, ya. Kenapa? Setan nungguin, buat tungguin nih. Kata setan, udah jangan dihabisin, 3 suap lagi, ya kan? Kongkok dan temennya ambil makan. Hukumnya kalau makan sambil ngobrol boleh nggak? Nggak boleh. Rasulullah melarang itu. Cuman bedanya kita dengan Rasulullah, ketika Rasulullah makan sedang dalam nikmat-nikmatnya makan, berhenti, simpen lagi nasinya buat ntar, ya kan? Lagi enak-enaknya makan nih, umpamanya nasi kebuli, oh enak bener, senampan, habis sama kita, iya kan? Kalau Nabi enggak, kalau makan sedang dalam nikmat-nikmatnya makan, beliau berhenti. Iya kan? Kalau kita lagi nikmat-nikmatnya makan, habis nambah. Makanya di situ ditumpangin oleh yang namanya setan. Kata setan, jangan habisin, jangan habisin. Disisain dah tuh nasi. Ada beberapa suap. 1 butir nasi yang tertinggal di piring itu menjerit karena takut dimakan oleh setan. Kata Nabi, keberkahannya itu apakah di ujung nasi yang terakhir, di biji nasi yang terakhir? Enggak tahu dari keberkahan makan itu dari mana. Makanya Allahumma barik lana, berkahilah makanan kami, iya kan? Keberkahan makan di mana? Kita kan nggak tahu apa di awal, apa di tengah, apa di ujung. Nah, ketika kita sadar ada keberkahan dalam makanan kita, makanan ini jangan sampai tersisa. Setan nungguin, ya dihabisin pisan, ya kagak kebagian gua dah, itu. Makanya hukumnya juga nggak boleh kalau kita nggak ngabisin makanan, buka minuman aqua diminum setengah ditinggal, itu kagak boleh, ya. Itu namanya makruh. Makanya nggak berkah. Kita makan belaga orang barat, dicoel-coel, udah minum sedikit doang, udah mubazir, nggak ada keberkahannya. Ketika makanan yang kita makan nggak ada keberkahannya, di perut pun nggak ada berkahnya, bawaannya lapar. Ketika lapar ini datang, nggak bicara status ini duitnya halal atau haram, yang penting perut gua kenyang. Itu makanya nauzubillah, kita melakukan apapun ya harus mengucapkan baca bismillah. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Zakarahu Syaidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibina ayaktubu fi diwanihi arba'amiyati hasanatin. Ma min abdin, tidak ada seorang pun yaqulu yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, illa amarallahu ta'ala, kecuali
Allah memerintahkan al-kiramal katibina kepada malaikat yang mencatat, ya. Kiramal katibin. Ngapain tuh malaikat diperintah oleh Allah? Ayyaktubu, untuk mencatat. Ini jamak, berarti ayyaktubu, mencatat sebanyak mungkin fi dewanihi, di catatan amal kebaikan. Kan manusia setiap hari punya agenda, apa nih namanya? Kalau sekolah kan ada absen tuh ya, daftar absen. Kalau kita ada buku dewan namanya, catatan kebaikan dan catatan keburukan. Catatan kebaikan kita nih, ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, dicatat berapa? Arba'ami'ati hasanatin, akan dicatat 400 kebaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah mencatat atau memberikan perintah kepada malaikat kiramal katibin untuk mencatat 400 kebaikan. Sekarang kita jujur sama diri kita, satu hari kita paling berapa puluh kebaikan yang kita lakuin, iya kan? Belum tentu apa ratusan. Bahkan gak imbang antara kebaikan dengan dosa, lebih banyak dosa. Ketika kebaikan-kebaikan ini kita perbanyak melalui bismillahirrahmanirrahim, satu ucapan bismillahirrahmanirrahim, Allah catat 400 kebaikan. Kalau satu hari itu kita 1000 baca bismillahirrahmanirrahim, 1000 dikali 400 sama dengan 400.000 kebaikan. Ya, murah nggak Allah? Murah nggak? Murah, tawaran Allah tuh murah. Tetapi memang yang menggodanya lebih berat daripada yang kita bayangin. Nanti di sini ada setan-setan yang godain itu. Apalagi kalau ngaji nih, ya di rumah udah niat ngaji, bikin laporan ngaji, oke, ya kan? OTW, BMW, macam-macam tuh aneh-aneh aja ya. Ya OTW, on the way. Kalau BMW apa? BMW? Enggak, ada juga tuh BMW. Aneh-aneh aja itu. Padahal udah tua-tua pada. Ya. OTW BMW. Di jalan kali BMW, iya kan? Ketika mau niat ngaji, malas amat ini ngaji ya. Ya. Siapa yang goda tuh? Setannya siapa namanya? Bang. Tahu setannya? Dasim. Dasim itu yang di rumah dia mah ngegodain kita. Ngegodain kita sholat di rumah, ngegodain rumah tangga kita biar pada berantem, ngegodain mau ngaji, kaki kita dipegangin sama dasim, nggak datang gurunya juga, paling juga katanya ngajinya ini nggak ada orangnya. Kira-kira ngaji nggak ya? Dia yang nanya, dia yang jawab. Kata dasim, nggak bakal datang. Malam Senin, apalagi penter katanya nggak hujan, orang pada jalan-jalan, nganterin anak bininya pada belanja ke pasar malam. Udah nggak usah ngaji pak, ya udah. Kata dasim, menang gua nih. Dasim yang menang, yang rugi kita, ya. Padahal belum tentu kita minggu depan masih ketemu hari Senin lagi, belum malam Senin, belum tentu. Kalau takdir Allah besok ngambil kita oleh malaikat Israel, mau ngomong apa? Iya kan? Belum sempat kita bertobat, karena dalam pengajian ini adalah sarana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaku cinta Nabi, kalau ngaku umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak duduk di majelis ilmu, nggak ngerti pun dapat pahala, apalagi ngerti. Diamalin pun atau tidak diamalin, tidak diamalnya dapat pahala berapa? 1000 sholat sunnah. Al-farokati tatawuan, sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, ilok dapat segitu. Lah Nabi yang ngomong, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi, diamalin dengan ilmu itu, alam ya'mal bihi, atau enggak diamalin, atau belum sempat diamalkan, kana afdalu min ayyusalliya alfarokatin tatawuan, maka ngajinya dia itu diamalin atau belum sempat diamalin itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah alfarokatin tatawu 1000 rakaat sholat sunnah. Tahajud 2 rakaat aja gede pahalanya, sholat duha 2 rakaat gede, qobliyah 2 rakaat gede, apalagi ngaji 1000 rakaat.
Berarti kita udah punya tabungan nih 1000 rakaat. Kita umroh ke Madinah 1000 rakaat, selesai ngaji aja 1000 rakaat. Ya remeh kelihatannya, tapi ganjarannya luar biasa. Makanya orang yang ngaji itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu yang nggak ngaji nggak dapat hidayah, bukan. Karena taufik dan hidayahnya belum ketemu. Taufik itu gerakan hati untuk berbuat suatu kebaikan. Ya dah, kalau gitu besok gua ngaji dah. Ketika datang besok, kata hidayah, kata Taufik nggak ngaji ini. Aduh, gimana ya? Banyak banget urusan ini. Jadi hidayahnya nggak diambil. Tapi ketika Taufik ngomong, katanya mau ngaji pagi ini, ya udah aja ngaji. Itu namanya Taufik dan hidayah ketemu, jadi berangkat. Karena hidayah itu nggak bisa ditunggu, hidayah harus diambil. Nunggu dapat hidayah aja dah, kapan dapatnya? Kalau gerakan hatinya nggak ngajakin, nggak mungkin hidayah itu datang. Itu jadi taufik dan hidayah. Terus orang ngaji itu yang kedua pahalanya ini luar biasa, ya kan? Kau udah jelasin sebelumnya. Ya, man nazara aliman faka'annama nazaroni. Man nazara ila wajhil alim, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada guru, nazratan, satu kali pandangan, fafariha, dengan pandangan bahagia, fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Sekali pandangan Allah menciptakan satu malaikat yang beristighfar sampai hari kiamat. Ya, ini banyak pandangan-pandangan. Bukan berarti saya pengen dipuji atau dipuja, enggak. Artinya ini hukumnya seperti itu. Karena enggak ada waktu mundur dalam hidup. Enggak ada waktu mundur. Nanti aja dah ngajinya kalau kita udah mulai pengen doyan, sekarang belum doyan. Nanti aja sholatnya udah kalau udah doyan. Lah kapan doyannya? Emang mati nungguin doyan? Ketika nyawa kita mau dicabut karena kita belum doyan ngaji, belum doyan sholat, apa malaikat bilang sama Allah, ya Allah si fulan belum doyan ngaji katanya, jadi jangan dicabut dulu nyawanya? Enggak. Ya, banyak ada jemaah saya kemarin sorenya mau pergi mancing ke rumah temennya dulu, nyamper ke rumah temennya, mati di rumah temennya. Iya kan? Sakit kagak apa kagak? Itu takdir kan? Kenapa harus meninggal di rumah orang lain? Sehat lagi, pas sampai sono sesak napas langsung meninggal, tuh mati tuh, nggak permisi lagi bang. Jangan remehin, makanya jangan remehin waktu, ya, jangan remehin waktu yang bisa memakan kita, waktu yang bisa menggilas kita, waktu yang bisa menghancurkan kita kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi, jadi ucapan bismillah ini Allah memberikan pahala 400 kebaikan, dicatat tuh di dewan kita, karena nanti di dewan itu catatan kita di padang mahsyar Pak. Ketika semua manusia dikumpulin di padang mahsyar dalam keadaan telanjang seperti bayi, ya, Rasulullah cerita dengan Siti Aisyah, nanti begini, manusia akan dibariskan matahari 1 mil di atas kepala kita, di bawahnya itu terbuat dari seng, ya, panas besi ketemu panas, kira-kira panas di atas, panas di bawah. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka enggak malu dalam keadaan telanjang laki-laki dan wanita? Lalu Rasul mengatakan, bagaimana mungkin mereka punya rasa malu, yang ada rasa takut yang luar biasa. 50.000 menunggu ditanya oleh Allah Subhanahu. 50.000 tahun menunggu itu Pak. Hidup kita paling banter 70 tahun Pak. Enggak ada 0,0000 sekian persen daripada menunggu nanti ditanya oleh Allah 50.000 tahun. Keringat yang umumnya dari atas ke bawah, ini naik dari bawah ke atas Pak. Saking takutnya, saking lamanya nunggu. Ada yang menutupin betis sampai paha, sampai pinggang, sampai perut, sampai sini. Ada yang tenggelam sama keringatnya sendiri, tergantung amal perbuatan. Tuh. Ketika nunggu lama banget tuh, lari-larian, coba nanya sama Nabi Adam kali, minta syafaat. Enggak, nafsi masing-masing udah, ya, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Para nabi mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah saya. Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Isa. Kata Nabi Isa,
Tuh, coba sama Nabi Muhammad ya. Tanyai minta syafaatnya. Karena Rasul cinta sama kita. Rasul ngadep sama Allah, ya Allah, umat saya itu, ya Allah, orang Bekasi itu ya Allah, ya berteriak ketakutan dimasukin ke neraka jahanam. Di dalam kitab Mizanul Kubro dikatakan jembatan Sirat itu perjalanan 3000 tahun. Yang tajamnya jembatan itu lebih tajam daripada rambut. Ya, ada yang dibilang rambut dibelah 7. Rambut selembar jatah kecil, Pak, tapi tajam. Anggap aja silet dah. Yang paling tajam apa? Cutter atau silet? Silet sama cutter tajam mana? Silet ya. Silet panjang tuh. Kita nginjek di atas silet, kira-kira kaki kita langsung putus nggak? Sobek nggak? Sobek, Pak. 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, Pak. Iya. Di bibir-bibir neraka jahanam itu ada pancing, di dinding-dindingnya ada pancing. Jadi kalau manusia jatuh pasti nyangkut dulu di pancing-pancing itu, sobek ininya. Baru nyampe 70 tahun sampai dasarnya, Pak, melayang aja gitu, kebakar angus, ya kan? Tuh, terus nyangkut lagi, sobek lagi. Yang ada cuma rasa sakit. Ngerasain rasa sakit. Rasulullah mohon sujud sama Allah, ya Muhammad irfa ra'saka wasal tu'tah wasfa tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti akan aku kasih, mintalah syafaat pasti akan aku kasih syafaat untuk umatmu. Ya Allah, umat saya ya Allah, kasihan mereka ya Allah. Menangis Rasulullah. Tapi kita kalau dipikir-pikir kan kurang tapi hidup ya. Nabi begitu sayangnya sama kita, ketika beliau mau meninggalkan dunia atau wafat, yang disebut terakhir ummati, ummati, ummati. Bangun dari alam kubur, pertama kali dibangkitkan nanti di padang mahsyar, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, cari kekasihku, cari makamnya, bangunkan dia. Lalu Rasul ketika ketemu dibangunkan oleh malaikat Jibril, yang ditanya siapa? Apakah istri-istrinya atau anak-anaknya atau bapaknya atau ibunya? Enggak. Aina umati, mana umat saya? Aina umati, mana umat saya? Ya Pak, coba bayangin Pak, kalau kita pikirin pelan-pelan ya, rasa mahabbah Rasul kepada kita itu luar biasa. Hingga sakaratul maut pun ditanggung sama Rasulullah. Iya kan? Sakaratul maut kita nih, yang dikatakan di kitab itu, di hadis, sakitnya sakaratul maut bagaikan kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Atau di hadis yang lain, kita dibacok di tempat yang sama 300 kali. Atau kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Kira-kira kambing lagi hidup dikupas kulitnya, sakit nggak tuh? Pasti menjerit Pak. Diambil alih sama Rasulullah, saking sayangnya sama kita. Tetapi kita umatnya nggak sayang-sayang, berantem mulu maunya, cekcok mulu maunya, seolah-olah kita hidup abadi di dunia. Ya, seolah kita hidup abadi. Gara-gara salah baju berantem, ya kan? Gara-gara salah kumis sama jenggot pada berantem. Gara-gara masalah ini pada berantem, masalah itu pada berantem. Udah tua, bukan anak-anak. Kalau anak-anak meribut ya wajar, namanya anak-anak. Gitu. Makanya yang nggak disukai oleh Rasulullah jangan kita kerjain. Kita paham, kita sadar itu salah, tapi jangan dilakuin. Kita harus sadar setan-setan yang ada di tubuh kita menggoda itu jangan sampai dia merasa dibantu dengan perbuatan salah kita. Di sini dikatakan nih Pak, setan itu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, as-syaitonul mu'min mahzulun, mahzulun. Setan orang yang beriman itu mahzulun, kurus kering. Setan orang yang beriman itu kurus kering. Kenapa? Kalau orang beriman ngapain pun, melakukan apapun selalu ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Leeh dia langsung, asal mau goda bismillahirrahmanirrahim, leeh lagi, meleleh lagi. Kagak utuh-utuh tuh setan, makanya kurus. Ya, mau makan baca bismillah nggak kebagian tuh setan makanan. Bismillahirrahmanirrahim baca bismillah nggak kebagian tuh makannya.
Maaf ya, kalau kita hubungan sama istri pun harus tetap baca bismillah, jangan sampai setan ngedompleng di pundak kita. Ya, halal hubungan suami istri, tapi ketika kita berhubungan dengan istri nggak baca bismillah, ya udah ada investor yang namanya setan dompleng masuk ke dalam sulbi kita, ke dalam apa namanya sperma kita. Wajar kalau anak kita kadang-kadang susah disuruh ngaji, susah disuruh sholat, ujung-ujungnya dasar anak setan. Tahu dia, dasar anak setan lu, iya kan? Susah banget dibilangin, berarti bukan salah anaknya, ya. Maka nalfi aba, kana fil abna. Apapun yang ada di dalam orang tua, pasti ada di anak. Berarti ketika proses kita apa namanya itu berhubungan dengan istri kita nggak baca apa-apa, boro-boro baca doa begitu, bismillah aja Pak, bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai setan itu masuk ngikut atau dia, nah ini enak nih, lebay ini enak kata setan, ya kan, dompleng dia, ya yang aneh-aneh aja, bunting juga ada aja masalahnya itu. Karena apa? Setiap melakukan perbuatan itu kita tidak pernah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Emang boleh itu? Lah boleh. Kan awalnya masih belum hadas besar, ya kan? Itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak akan tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya, ayus sogair, artinya dosa-dosa kecil, ya. Jadi kalau kita bacanya benar-benar tapi Pak, ya. Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi zurrah. Jadi satu biji zarah pun nggak ada, ya, sebisil zarah pun nggak ada dosa kecil kita kalau kita baca bismillahnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, biasain Pak, apapun mengucapkan doa itu harus pelan-pelan, apalagi doa bisa dia sendiri aja yang ngucapin kagak ngerti, apalagi ngedengerin. Kata setan, kata malaikat, ini orang ngomong apa ya? Kata Raqib Atid, lu ngerti Tid? Enggak. Ente ngerti? Sama nggak ngerti. Apa sih? Mana? Udah ujungnya doang, ya kan? Harus jelas dari awal sampai akhir, harus jelas, harus danta kalau kata orang sini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, atau hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Atau doa begini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jangan dibaca Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbayani shighara. Udah ampar-amparan itu Pak, ya kan? Karena itu ditasghir namanya sigot muntahal jumu. Kalau jamak taksir dari awal, ujungnya harus jamak taksir. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunin dosa-dosa para orang tua kami. Kan namanya doa orang banyak kan banyak Pak, ya, bukan wali walidina atau wali walidaina. Allah maghfirah dzunubana wali walidina, dan para orang tua kami. Para berarti kan kalau dibaca wali walidaina, kedua orang tua kami. Dia doang orang tuanya, kita mah kebagian makmum, ya kan? Ya. Ini bahasa Arab. Kalau tasniyah, ketemu tasniyah. Ini kan udah jamak taksir. Allahumma maghfir lana dzunubana, ya. Wali walidina. Dari wali walidina itu udah jamak. Dzunubana. Warhamhum, dan sayangin mereka. Kama robbauna sigoro, sebagaimana mereka membesarkan kami. Sigoro asalnya sogiro menjadi sigoro, ditasgir namanya sigot muntahal jumu. Kabiro dibaca kubaro, gitu kan. Terus apa lagi? Banyak kan ditasgir itu kabiro kubaro, hamidah humaida, gitu kan. Kalau toto nggak bisa ditasgir. Toto apa ya, tua-tua susah. Iya, kalau ada sukaro kan sakron itu mabok ya. Kalau pakai sin, kalau pakai shim itu terima kasih. La taqrabus sholata wa antum sukaro, itu kan jangan kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Itu asal kata dari sakron, artinya mabuk. Karena sin itu bukannya shim ya Pak.
Jadi kalau bacanya baik dan benar, dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kataba bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mencatat bismillahirrahmanirrahim, fajawwada, dengan tulisannya itu yang bagus, Pak. Tulisannya jangan set buat langsung mim. Sinnya kemana tuh? Nggak kelihatan. Jadi bimi, jadi bukan bismi. Jadi bami, bimi, bima bisa itu. Kalau apa namanya tukang kaligrafi ya? Kaligrafi kan dia memang nulis-nulis buat keindahan, tapi kadang-kadang sinnya nggak diperjelas, langsung mim. Atau sinnya dikit, sedangkan di sini tulis ketika menulis bismillahirrahmanirrahim fajawwada, maka membuat bagus dengan harapan ta'ziman billah, ta'ziman mengagungkan Allah. Lalu ghafarolahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara, dan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ta'ziman lillah gufiro lahu, diampuni lahu buat orang itu ma taqaddama min zambihi. Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah gufiro lahu ma taqaddama min zambihi. Jadi dibagusin nulisnya bismillahirrahmanirrahim, kudu jelas. Wa fi riwayatil Khatib Al-Baghdadi an Ibnu Asakir an Zaid bin Sabit, iza katabata bismillahirrahmanirrahim fabayyanis sinah. Apabila menurut Imam Zaid bin Sabit, salah satu penghafal Al-Quran, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fabayyinis sin, harus dijelasin sinnya, jelas sinnya tuh bismillahirrahmanirrahim, sinnya jelas ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyanas sama bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan kawakib. Kawakib itu bintang-bintang. Wa zayyanal malaikati, dan menghiasi para malaikat bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannati bil hur, dan Allah menghiasi surga dengan para bidadari, wal kusur, dan gedung-gedung ya. Kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ciri-ciri bidadari macam-macam, Pak ya. Kalau kita minum susu, susunya kelihatan ini, air susu tuh ya, yang putih kelihatan Ustaz di sini. Minum kopi kelihatan ya, hitam ya. Saking beningnya itu bidadari ya, nggak ada jandanya lagi. Dikatakan juga sekali berhubungan dengan bidadari surga itu kita 80 tahun ya, 80 tahun baru selesai. Kalau di dunia kita paling berapa, Pak ya, paham lah masing-masing itu iya ya. Sekali berhubungan 80 tahun dan nggak ada jandanya ya kan, itu salah satu kenikmatan yang ada di surga. Wa zayyana bil kusur, dan Allah menghiasi surga dengan gedung-gedung. Lah kalau kagak zikir gimana bisa punya gedung? Karena sabda Rasulullah, diantara bangunan dan bahan-bahan bangunan untuk di surga itu adalah dengan zikir-zikir kita, bacaan zikiran kita, doa-doa kita. Ada yang jadi dari batu bata, ada yang jadi herba, macam-macam, tergantung sekuat apa dia berzikir dan seikhlas apa dia berzikir. Zikir-zikir itu akan dibangunkan bangunan-bangunan di surga. Lah kalau kagak zikir gimana punya bangunan di sono? Itu, iya kan? Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin, dan Allah menghiasi para nabi itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyami bi yaumil Jum'ah, Allah menghiasi hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal layaliyah bilailatil qadri, dan Allah menghiasi hari-hari malam-malam dengan malam Lailatul Qadar.
wa zayyana syuhuri bisyahri Ramadan. Allah menghiasi bulan-bulan itu dalam 12 bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid bil ka'bati wa zayyanal kutubi bil Qur'an wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Allah menghiasi masjid dengan Ka'bah. Ya. Allah menghiasi seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang paling bagusnya adalah Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Qur'an dengan ucapan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Paham ini? Ya. Pahamin ya. Orang dulu Pak, dulu waktu saya masih kecil ya, Pak, ini datang ke tempat orang yang bisa, orang tukang kesambat, nenek biasanya, nek, ini bocah nek, nangis bae kalau malam, iya bikinin air apa, iya dah sini, bismillahirrahmanirrahim, yang waras, yang asalnya waras jadi waras, yang asal sembuh disembuh, wah, ya kan, langsung diminumin, sembuh. Modal bismillah doang ya nenek-nenek itu sembuh. Karena apa? Yang ngebaca yakin dan yang minta doanya pun ya yakin. Tuh. Sekarang kan kita antara mulut sama hati nggak pernah nyambung, Pak. Doa buat diri sendiri aja kita kagak nyambung, kagak connect. Kayak HP mah ada sinyalnya, malah kagak nyambung. Masalahnya di mana itu? Nggak koneksi, Pak. Antara mulut dengan hati kagak sama. Ketika kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah, kasih saya ya Allah rezeki yang halal, yang barokah, buat bekal ibadah kepada Engkau, buat menghidupi anak istri saya. Ar-Rahim, sayangin saya ya Allah, sayangin keluarga saya, sayangin anak-anak saya, sayangin keturunan saya. Jangan sampai mereka sesat di dunia. Kalau mereka sesat di dunia, di akhirat apalagi. Di dunia aja udah sesat. Ad-dunya mazro'ah. Dunia itu ladangnya, di ladang dia sesat, apalagi di akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Di tempat meninggal dia sesat, apalagi di akhirat. Nyasar, Pak. Iya kan? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal, Pak. Bangun lagi habis meninggal paling berapa jam? Ngumpul nanti ketika di yaumil kiamah itu 50.000 tahun Pak nungguin. Ada yang mengatakan 40.000 tahun. Lama itu Ustaz ya. Kita sebulan aja lama nungguin gajian. Udah kasbon sono sini, pinjem sono sini, nanti kalau gajian saya ganti. Nanti kalau gajian saya ganti. Kalau ketemu nanti. Kalau besok diambil duluan sama Allah, ujung-ujungnya apa? Punya dosa kita. Itu. Makanya bismillahnya kudu bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau duduk nih, ada di sini katakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza kumtum minal majlisi ay majlisi kana fayaqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kalian bangun dari majlis atau bangun dari duduk lah, majlis itu kan tempat duduk ya Pak ya. Iya. Majelis itu tempat duduk karena isi makan. Apabila kalian bangun dari tempat duduk, faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa memang fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malak yamna'uhum al malak ya. Apabila maka sesungguhnya manusia fa innan nasa idza tabukum, maka sesungguhnya kalau ada manusia yang ingin menggibahi kalian, membicarakan kejelekan kalian, yamna'uhumul malak, maka akan mencegah kepada mereka siapa? Para malaikat. Ini jamak. Jadi malaikat mencegah orang yang mau gibahin kita, mau jelek-jelekin kita, mau memfitnah kita, mau mencaci kita, mau menghasut kita, mau apa lagi? Mau menamimah kita, ngadu domba kita, mau pokoknya yang jelek-jelek dah. Dicegah sama malaikat. Karena apa? Ketika kita bangun dari duduknya, ngucapin bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dibaca kadang-kadang di majlis tahlil tuh, ya kan? Habis tahlil doa udah tuh, ngomong ngalor ngidul. Yang satu udah pegel-pegel, yang satu alasannya bini ngebel, yang satu anak nangis. Udahlah mulain sallallahu ala Muhammad, ujung doang Pak ya kan. Sallallahu ala Muhammad.
Nabi dibawa di ujungnya doang, ya kan? Sallallahu alaihi Muhammad, berdiri semua kabur. Harusnya apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu baca itu ya. Ustaz, ajarin tuh jemaah, bapak ibu-ibu, kalau bangun dari tidur kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu jangan cuma sallallahu ala Muhammad pergi satu-satu ya. Itu kadang-kadang mafhum mukhalafahnya gak ketemu. Iya, pemahamannya gak ketemu. Kalau sallallahu Muhammad, tiba mau balik ngomong kayak gitu, Allah dikemanain? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Terus fa inna man fa'ala zalika wa qalallahu bihi malakan yamna'uhum minnal ghibati hatta la yagtabukum. Fa inna man fa'ala zalika, maka sesungguhnya orang yang mengucapkan itu, mengucapin Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, ketika dia bangun dari duduknya, dari manapun dia, lagi ngobrol di sekolah mau kemana pun, waqalallahu, Allah akan mewakili kepada buat orang tersebut dengan malakan satu orang malaikat. Allah mewakili kepada orang tersebut satu malaikat yamna'uhum minnal ghibati, yang mencegah kepada mereka daripada ghibah, hatta la yagtabukum, sampai tidak ada yang mau membicarakan mereka. Selamat kita. Ketika kita digibahin orang kan gak enak ya Pak. Wah si anu itu kurang anu, gak beres itu, gak bener itu, katanya begini, katanya begitu ya. Habis Pak dosa habis, pahala habis itu. Ngaji siang malam nih, baca Quran ribuan ayat, sholat sunnah ribuan rakaat, puasa nggak berhenti sunnah, ya kan? Terus apa lagi? Tahajud 100 rakaat. Ketika kita bergibah, selesai udah, selesai. Sebagaimana kayu kering yang dibakar api, sebentaran Pak, ya, sebentaran. Makanya maksiat mulut ini luar biasa. Maksiat mulut. Makanya kadang-kadang kita kira-kira aman gak nih hidup kita dari azab Allah? Karena keseimbangannya gak seimbang sih antara ibadah dengan perbuatan salah kita. Amal soleh dengan amal salah, banyakan mana tuh kira-kira? Banyakan amal soleh apa banyakan amal salah? Yang tahu diri kita kan cuma kita sama Allah, bener kan Pak? Kita ujub aja tuh, ujub itu kan gak ketahuan, gak dikeluarin lewat mulut. Cuma gua doang yang paling bagus pakaiannya ini, cuma gua doang yang paling kaya, mobil gua banyak, cuma gua doang yang paling alim, cuma gua doang yang paling pinter, cuma gua doang yang paling fasih, cuma gua doang yang paling berjasa di kampung ini. Itu di dalam hati, itu ujub. Agak boleh, apalagi ngomong, itu namanya takabur. Takabur itu ucapan yang keluar dari mulut, nggak boleh. Nah ghibah itu menghabiskan seluruh pahala Pak. Nauzubillah. Lah terus gimana cara mencegahnya? Kurangin, ya kan? Kalau mulut kita kayak ember, apa juga masuk. Ya kan kadang-kadang bocah muda ngomong sama ember, bener gitu memang. Yang ngomong itu ember, yang diomongin ember, berapa juga masuk, apapun masuk. Nah ember kan lega Pak. Mulutnya yang ngomong juga ember, nggak tahu ukuran Pak, asal ngejeplak aja. Padahal yang namanya ucapan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Kita harus paham ya. Satu kalimat yang kita keluarkan itu harus ada konsekuensi, harus ada pertanggungjawaban. Kalau kita asal ngomong asal mangap, itu udah kayak anak-anak. Enggak, kita mah cuma bercanda doang. Kemarin nggak ngomong serius. Ketika dikonfirmasi dia malah ngelak. Oh itu bercanda, itu mah gitu aja diaduin. Dah, nggak bisa Pak. Mana tanggung jawabnya dari omongan itu? Ya paham kan kalau saya jelasin masalah kejelekan kita sering jelekin orang, belum tentu orang itu ridho, belum tentu orang itu suka. Itu namanya ghibah. Itu nggak boleh. Habis Pak pahala kita. Kita pakai sorban sampai segede buntelan kapal juga sama. Ya, itu makanya kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah baca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar.
dan ntar bangun nih dari duduk nih, bangun dari pengajian, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini belum dibaca ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ija jalastum majlisan. Nah ini tadi lupa satu hadis lagi. Iza jalastum majlisan. Apabila kalian duduk dalam suatu majelis, fakulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh Pak, jadi mau duduk di majlis ini, mau di sekolahan kayak ente kan ngajar nih, ya kan, mau masuk kelas bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, baru duduk. Fa inna man fa'ala zalika wa qalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaktabukum. Jadi sesungguhnya orang yang mengucapkan itu, yang melakukan itu, Allah akan mewakili satu malaikat yang melindungi, yang mencegah mereka itu orang-orang luar, minal ghibati, daripada orang-orang yang bergibah tentang diri kita, hatta la yaktabukum, sampai mereka tidak melakukan atau mengucapkan kejelekan-kejelekan tentang diri kita. Ada orang niat banget nih, umpamanya Ustadz, wah ngomong-ngomong sama Ano tentang Ustadz ini, Ustadz Guna gitu kan, atau tentang abang ini siapa? Jaini. Wah kurang suka nih abang Jaini. Mana bos? Di rumah ngopi. Yaudah saya ke rumah. Ya apa? Ya habis ngebel Jaini nggak sama kita ke. Buat yang silakan kongko. Itu namanya majelis gibah. Diniatin untuk mau ngejelekin ini, di jalannya aja udah dosa Pak. Di jalannya dosa. Kita ngaji dalam perjalanannya dapat pahala. 1 langkah dapat pahala, 2 langkah ada pahalanya. Ketika kita berbuat maksiat pun niatnya, ya udah ngobrol dulu aja dah. Susah lewat HP mah lama, mendingan di rumah aja biar danta, biar jelas ente bahwa si Jai ini begini-begini gitu kan. Iya kan? Di perjalanannya itu dosa luar biasa. Dosa. Lah kalau bawa 1 kilo berapa? Ya kan, berapa dosa yang kita lakuin tuh. Umpamanya ente rumah di mana? Blok Kulon ya. Umpamanya mau ke rumah ini, apalagi rumah Kang Haji Toto, jauh lagi kan. Iya, lebih jauh jaraknya, lebih gede dosanya, karena niatnya mau gibah, mau laporan jelek. Tunggu dah, paling sejam lah nyampe rumah ente. Lah sejam kan lama Pak, berapa kali putaran roda, berapa kali ratusan langkah, itu jadi dosa semua Pak. Apa yang kita lewati melaknat kita Pak. Batu, air, pohonan, semua yang kita lewati melaknat kita, karena niat kita udah jelek tuh. Tapi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, insyaallah Allah mewakili kepada kita untuk melindungi kita, supaya mencegah orang-orang yang mau jelek-jelekin kita. Itu artinya, ya kan? Baru nemu ya? Baru nemu nggak? Baru kan? Ini pentingnya ngaji. Ngaji itu ada asror, ada rahasia yang kita nggak tahu jadi tahu. Makanya orang yang ngaji itu bukan tambah pinter, tambah ngerasa dirinya bodoh, oon. Iya ya, baru tahu saya. Berarti kan oon, ya kan? Bukan tambah pinter. Berarti masih banyak kekurangan kita yang harus kita penuhi dalam diri kita. Lah iya gini, kalau kata orang sini. Pantesan ya, para ulama kalau duduk itu udah langsung Pak. Segen orang ngomongin ulama, tentang jeleknya ulama. Tapi ulama zaman dulu sih. Tahu zaman sekarang ya, banyak juga ulama ngejelekin ulama, kan lucu Pak. Lah kita yang jadi umatnya bingung, ya kan? Di sini bingung, di sana bingung, lama-lama jadi bingung. Di mana ini? Ya kalau orang awam mikirnya saya jadi bingung. Kalau para yang ngerti pada begitu, pada berantem, gimana jadinya kita? Itu pertanyaan orang awam Pak. Sering saya dengar, bingung ya Ustaz. Kiai ini pada berantem, ini pada ribut. Lagi mana umat ini? Gitu. Udah ente mah jangan nemen-nemen, turut campur yang di atas. Udah ibadah mah ibadah, ya kan? Karena kelasnya beda. Kita untuk menetralkan keadaan. Coba kalau kita campur, nggak tahu tuh si Ano, tahu lah begini ujung-ujungnya jadi panjang. Jadi buat netralisasi keadaan, udah nggak usah tercampur urusan beliau kita mah belum nyampe ilmunya. Begitu aja udah saya bilangin. Yang penting tugas ente belajar ngaji, udah itu ikutin guru yang benar. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung sekuat apa dia bisa menjaga ucapan. Ketika ucapan kita pengen didengar,
dan ada ucapan yang menghindari kita dijelek-jelekin atau digibahkan nama orang, baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mau duduk, mau berdiri, orang kan hidup cuma dua, bangun, berdiri, duduk, berdiri, iya kan? Ya Haji Taufik ya, itu ya, paham nggak? Hidup kita kan berdiri dan duduk. Lari kenceng banget nih ujung-ujungannya, aduh ngaso dulu dah. Ngasonya tiduran apa duduk? Duduk. Ustaz di sono datang ke masjid, tiba-tiba langsung tiduran, kan nggak sopan ya. Pasti di masjid langsung duduk, habis berdiri duduk. Nah ketika mau duduk itu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bangun dari majlis lagi Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dapat katanya ilmu ya Bang Jenny, dapat ya? Berapa biji nih? Ya, ini satu bab ini kan, satu bab ini 10 hadis. Dari 10 hadis ini berapa yang didapat? Ada 1 apa 2 apa 3? Ilmu maksudnya dapat. Banyak. Ya kalau banyak berarti kan ente ngerti ada berapa biji. Iya. Pak Haji Toto ya ada 5 yang dapat. Dari 10 hadis ini maksudnya. Iya kan? Itu namanya belajar. Ya. Cintain ilmu. Kalau kita cinta sama ilmu, datang berkahnya ilmu. Kalau kita ngaji nggak cinta sama ilmu, nggak bakal berkah, hidup nggak berkah, pinter kagak, ya kan? Ibadah salah mulu, katanya mengaji ibadahnya salah mulu, ngaji nggak berhenti tapi dosa mulu, berarti kan kudu ditanya, ada apa dengan ngajinya, ada apa dengan pelajarannya, atau diri kita yang salah kan itu, nggak bisa dengerin ilmu, ya maaf kadang-kadang gini, di mana-mana sih, kita ngajar-ngaji nih, jemaah sibuk main HP, ya kan? Ada, bukan di sini enggak ada. Ya kan? Dari awal mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim, udah main HP. Ya. Itu kan enggak sopan, itu suul adab namanya. Iya, lagi dinasehatin, diselamatin dari neraka, mau dimasukin ke surga, lalaura. Hare-hare kalau kata bahasa Sunda, atau cuek-cuek aja ya, paling juga gitu lagi ngajinya. Iya kan? Lah udah kagak nerima hatinya itu, walhan mainannya tuh. Tahu walhan, Pak? Setan itu yang godain manusia ngaji, sholat itu walhan. Udah, tibang dia menjelasin juga nggak jauh, mati lagi, neraka lagi, sorga lagi, neraka lagi, sorga lagi, neraka lagi. Bosan banget gue dengerinnya. Lah emang lu mau kemana? Abis mati emang jadi cacing tanah, jadi engkuk. Kita engkuk, biangnya rayap, itu engkuk kan. Kalau engkuk sih mendingan ada yang ngasih makan rayap. Lah kalau kita di kuburan Pak, disiksa, aduh luar biasa. Makanya jangan remehin ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Resiko jadi ulama, al ulama kal milhi, ulama kayak garam. Kemasakan apa lagi kudu masuk gitu. Garam dibutuhin Ustaz, ya kan? Orang mati, doain saya Pak, tahlilan batang. Orang nggak pernah sholat, tahlilin memang kita, ya kan? Nggak pernah ngaji, kita tahlilin aja udah. Iya. Kal milhi garam, ya. Ini kurang garam ini kagak sedep. Masyarakat kalau nggak ada ulamanya gitu kayak sayur kurang garam, hambar, apalagi nggak ada garam pisan Pak, rasanya hambar kan anta. Makanan apapun kalau nggak ada garamnya yaitu hambar. Kalau satu kampung nggak ada ulamanya hambar Pak, hambar, nggak ada ustadznya. Siapa ya ustadz? Al-mahiru fil ulumi. Al-mahiru fil ulumi adalah orang yang menguasai beberapa ilmu, bukan satu ilmu doang. Ulum itu jamak Pak, berarti banyak, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3. Itu makanya dengan belajar ini pada hakikatnya kita lagi mengurangi kebodohan kita. Kita ngerasa pinter banget ini, ya lah gampang gitu. Tapi ketika tahu dalilnya, oh iya ya, pengen selamat nih dari omongan jelek orang, baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Orang mau niat ngejelekin kita karena kita duduk di majlisnya baca doa, bangun dari majlisnya baca doa bismillah yang tadi, insya Allah selamat. Karena apa? Diwakilin oleh malaikat buat mencegah orang supaya jangan membicarakan tentang kita. Itu Bang. Ya ini ya, mana yang paling kenceng yang dapatnya nih? Yang terakhir rumahnya ya? Hah? Ya, diamalin. Ilmu mah kalau nggak diamalin percuma, ya. Percuma kalau diamalin. Harus diamalin biar manfaat. Karena Rasulullah mengajarkan ini buat kebaikan, jangan cuma didengerin.
iya doang diamalin mah kagak. Banyak kan orang ya maju berang-bring sono sini yang ngedengerin doang tapi dipakai mah kagak. Berarti itu belum manfaat, belum giroh namanya. Belum semangat. Karena nanti di yaumil kiamah kan ditanya kita. Iya kan? Benar enggak? Asaddun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Orang yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat itu adalah seseorang yang punya kesempatan untuk ngaji ketika dia masih hidup di dunia. Falam yatlubu, tapi dia nggak mau ngaji, nggak mau nuntut ilmu. Itu siksaannya luar biasa. Asadun itu keras berarti kan. Diseret tahu, digeblogin kita nggak tahu dah. Ya kan, diapain tahu dah. Lah gimana mau jawab pertanyaan malaikat kalau nggak ada ilmunya? Gimana mau jawab pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur kalau nggak ada ilmunya? Bingung kan? Di alam kubur ada disiksa, apalagi di alam akhirat tuh. Makanya alhamdulillah kita bersyukur masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, salah-salah kita, kekurangan-kekurangan ibadah kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, Pak. Ya, dan semoga guru-guru kita diampuni segala salahnya, diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, semoga apa yang telah kita pelajarin bisa bermanfaat dan bisa kita manfaatkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Libtigai mardotillah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-babur rabi fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab.